Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat jurnalis, saya Siti Irma Imalia dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab IAIN Tulungagung semester 4A. Video kali ini saya akan mengulas sedikit tentang sejarah pers di Indonesia sebelum kemerdekaan. Sebelum membahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih pers itu. Pers secara bahasa berarti panjang cetak. Pers secara istilah dapat diartikan sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi yang melaksanakan kegiatan-kegiatan jurnalistik seperti mengolah, mencari, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, dalam bentuk surat, maupun dalam bentuk gambar dengan menggunakan media cetak atau media elektronik dan berbagai saluran media yang tersedia. Pers sudah ada atau sudah dimulai sejak Indonesia belum mendapatkan kemerdekaannya. Yang pertama, pada zaman penjajahan di Belanda. Ada beberapa perkembangan pers pada zaman penjajahan Belanda ini. Pada tahun 1676 sudah terbit Kortsbericht atau berita tentang Eropa di Batavia. Namun beritanya bukan mengenai berita di negara Eropa, tetapi isinya merupakan berita dari negara lain. Lalu pada tahun 1744 juga terbit Batavia Noveles. Dan pada tahun 1778 juga terbit berita harian Vanden Nikaus. Kemudian pada tahun 1810 muncul surat kabar Batavia Kolonial Koran di Batavia. Surat kabar ini merupakan surat kabar pertama yang terbit di Batavia. Kemudian pada tahun 1828 muncul surat kabar Javits Koran di Jakarta, yang mana isinya merupakan berita resmi pemerintah, berita lelang, atau kutipan dari berita harian di Eropa. Kemudian pada tahun 1935 muncul surat kabar Syara Bajas Advertentisben di Surabaya, yang mana isinya merupakan sama seperti surat kabar yang ada di Jakarta. Media massa pada saat itu sudah memuat beraneka ragam berita seperti berita politik, sosial, budaya, sejarah, seni tradisional, dan peristiwa-peristiwa lainnya. Tetapi pada saat itu berita tersebut merupakan berita yang kering, dikarenakan penerbitan pada saat itu tidak diperbolehkan untuk mengedarkan berita sebelum dikoreksi oleh penguasa. Hingga akhir abad ke-18, media massa yang terbit di Indonesia hanyalah berita yang menggunakan bahasa Belanda. Dan pada akhir abad ke-18 barulah muncul surat kabar berbahasa Melayu. Dan kemudian pada tahun 1985 terdapat 16 surat kabar yang berbahasa Belanda dan 12 surat kabar yang berbahasa Melayu. Dan pada saat itu juga muncullah surat kabar yang berbahasa Cina. Kemudian pada awal abad ke-19 terus mulai menyebarkan berita politik serta perbedaan paham antara pemerintah dan masyarakat. Dan pada tahun 1916 kritik yang menyerempet sosial politik mulai marak. Kemudian pada tahun 1903 terbitlah Medan Prijaji, surat kabar pertama yang dikelola oleh kaum pribumi. Ini menandakan bahwa bangsa kita sudah mulai masuk ke dalam dunia pers yang berbau politik. Setelah Medan Prijaji, banyak yang bermunculan surat kabar lainnya seperti Harian Otoisan Hindia yang didirikan oleh Cokro Aminoto dari Sarekat Islam, Koran Api Halilintar yang Menyala yang didirikan oleh Samau dari golongan kiri, Guntur Bergerak dan Hindia Bergerak yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara, Benih Merdeka dan Sinar Merdeka yang didirikan oleh Parada Harapan di Padang Sidempuan, dan yang terakhir Suara Rakyat Indonesia dan Sinar Merdeka yang didirikan oleh Bung Karno. Yang kedua yaitu zaman penjajahan di Jepang. Setelah Jepang menjajah negeri ini, beberapa surat kabar yang ada di Indonesia diambil alih secara perlahan oleh pemerintahan Jepang. Beberapa surat kabar dipaksa untuk digabungkan dan disatukan
agar pemerintah Jepang dapat memperketat pengawasan terhadap surat kabar yang beredar. Semua usaha di bidang pers harus disesuaikan dengan rencana-rencana dan tujuan pemerintahan Jepang. Tujuan pemerintahan Jepang yaitu untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya. Mungkin cukup itu saja ulasan sedikit mengenai sejarah pers di Indonesia sebelum kemerdekaan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.